Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa yang Anda rasakan hari ini? Apakah mungkin sedang sedih, atau sedang bahagia, atau mungkin sedang marah, atau hanya lelah saja? Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dari keempat emosi di sini, yaitu mengenai marah. Ya, pada kali ini saya akan membahas khusus mengenai anger management. Sebelumnya dengan hormat kepada Ibu Rosanah selaku dosen mata kuliah Estetika Humanisme, mohon izin perkenalkan saya Lutfi Akbar Alfiansyah, bisa dipanggil Lutfi. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas S1 204. Di sini saya akan memberikan jawaban terkait soal ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme, di mana soal tersebut diharuskan saya untuk memilih tema-tema yang telah dipelajari selama mata kuliah Estetika Humanisme, dan tema yang saya ambil adalah mengenai anger management. Baiklah, jadi berikut saya tampilkan yang menjadi rujukan saya untuk membahas lebih lanjut mengenai anger management. Jadi saya membaca berita dari www.kompas.id di mana dengan judul Cepat Emosi, Anak Muda Indonesia Gampang Membunuh. Berita ini ditulis oleh Satrio Pangarso, Wisang Geni, Sri Rejeki, Ratna Sri Widyastuti. Di sini saya bacakan beritanya sedikit. Jakarta Kompas, tim jurnalisme data harian Kompas menemukan fakta bahwa sebagian besar atau 38,7% dari kasus pembunuhan yang dianalisis dilakukan pelaku karena motif emosi sesaat. Nah, dengan kata lain, banyak orang dibunuh hanya karena kemarahan sepele. Saya ulangi, dengan kata lain, banyak orang dibunuh hanya karena kemarahan sepele. Nah, temuan ini merupakan hasil analisis dari 1.113 berkas perkara pengadilan tingkat pertama, kasus pembunuhan yang diputus selama 2022 hingga 2024. Berkas perkara yang dianalisis bersumber dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yang melibatkan 1.349 pelaku dengan 1.013 korban. Nah, perbedaan jumlah berkas putusan pelaku dan korban disebabkan kasus pembunuhan dengan pelaku lebih dari satu orang. Berkas perkaranya ada yang dipecah lebih dari satu. Nah, ini sudah digarisbesari bahwasanya banyak orang dibunuh hanya karena kemarahan sepele. Nah, jadi orang mengekspresikan amarah pun ternyata bisa berdampak ke ranah pidana. Untuk itulah pada slide ini kita akan membahas atau mengenal agent management dan strategi melakukannya seperti apa. Nah, berikut data yang bisa saya tampilkan terkait berita sebelumnya. Terlihat jumlah yang paling banyak pada grafis tersebut, pada grafis distribusi motif per korban pembunuhan atau analisis yang hanya dilakukan terhadap perkara yang dokumen putusannya tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, dijelaskan pada slide sebelumnya, itu emosi tak terkendali memuncaki nomor satu dengan jumlah 392. Jadi di sini terungkap bahwa 38,7% bisa dilihat di slide sebelumnya, pelaku membunuh karena emosi sesaat. Motif lainnya adalah balas dendam di 195, asmara 128, lalu ingin menguasai harta korban dan sebagainya. Nah, motif yang masuk dalam kelompok-kelompok lain ini adalah konflik akibat politik dan sebagainya. Lalu headline terakhir yang saya tampilkan di sini, bisa dilihat dari budaya, latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, dan hal lain yang membuat seorang tidak bisa mengendalikan emosinya, kata Arif yang juga pengajar di Universitas Pelita Harapan. Jadi di sini membicarakan mengenai hal-hal apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya dan berujung ke marah. Nanti kita akan bahas juga di slide setelah ini. Apa itu marah? Di sini dijelaskan marah itu adalah sesuatu
jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Nah, marah seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya melalui mekanisme paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau ancamannya. Nah, namun di sini manusia itu memiliki penyebab marah yang lebih beragam. Tidak sekedar ancaman yang bersifat fisik semata, harga diri yang direndahkan atau harga diri yang merasa direndahkan, harapan yang tidak terwujud, adanya perasaan permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang sering kali mendorong terjadinya marah. Selanjutnya, ketika marah di dalam otak akan melepaskan sejenis bahan kimia yang bernama catecholamine yang menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit, istilahnya sesaat. Nah, proses pelepasan hormon adrenalin dan noradrenalin menyebabkan rangsangan untuk marah bertahan lebih lama dan menimbulkan reaksi yang tidak logis, seperti berani yang berlebihan, tidak peduli, hingga sampai perbuatan berujung pidana. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu marah. Eh, Marah mungkin merupakan suatu luapan emosi yang normal, tapi apabila itu terus-menerus berlangsung tanpa alasan tertentu, maka tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Salah satu penyebab orang marah, yang pertama mungkin kurang tidur. Jadi efek kurang tidur ini akan mengakibatkan adanya stres. Nah, stres akibat misalkan kalau yang sering terjadi adalah stres akibat tuntutan pekerjaan, mungkin ditambah dengan efek kurang tidur itu bisa membuat emosi meledak seperti depresi. Lalu mungkin dapat menyebabkan rasa putus asa atau uh, kadang depresi itu merespon suatu hal yang dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga dapat mungkin membuat seseorang melakukan beresiko, misalkan naik motor dengan ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Lalu yang kedua diabaikan atau merasa diabaikan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap mencari kepuasan atau hubungan sosial. Jadi ketika kebutuhannya itu tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif. Salah satunya adalah kemarahan. Yang terakhir mungkin memiliki penyakit tertentu. Penyebab suka marah tanpa sebab mungkin berat dari penyakit yang dimiliki selama ini. Misalkan hipertiroidisme yang sering terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Hormon tiroid mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, jika jumlah ini berlebihan pada tubuh, maka dapat menyebabkan gampang gelisah dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya marah itu adalah respon emosional yang kuat ketika seseorang dihadapkan oleh situasi tertentu. Seperti ketika yang diperlakukan dengan tidak adil atau beberapa di kondisi stres, khawatir, kecewa, di mana sangat penting bagi seseorang untuk bisa mengelola amarah dengan baik. Nah, agar tidak berdampak buruk pada hubungan sosial dan bahkan kesehatan mental diri sendiri. Nah, teknik pengendalian amarah ini dikenal dengan anger management. Nah, anger management adalah cara untuk mengendalikan atau mengurangi pengaruh amarah yang dirasakan pada situasi tertentu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknik anger management yang baik. Di antaranya, yang pertama, memahami situasi yang menyebabkan munculnya amarah dan bagaimana cara orang-orang untuk mengekspresikan itu. Yang kedua, problem solving dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah memahami teknik relaksasi yang tepat. Lalu apa yang terjadi jika menerapkan anger management yang buruk? Jadi penerapan anger management yang buruk bisa meningkatkan resiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan mental seperti anxiety disorder atau depresi, bahkan amarah yang tidak terkendali dalam jangka waktu yang lama. Juga dapat berkaitan dengan gangguan kesehatan tertentu seperti nyeri kepala, masalah kulit, contohnya seperti eksim,
dan psoriasis, lalu ada gangguan pencernaan, mungkin seperti nyeri perut, sembelit, diare, lalu tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan yang terakhir bisa berakibat ke penyakit jantung. Lalu untuk menghindari dampak-dampak buruk dari emosi itu, seperti yang terjadi di berita yang dilampirkan di awal hingga muncul adanya pidana, di sini ada beberapa tips dalam menerapkan anger management yang baik. Yang pertama adalah berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Saat sedang marah, seseorang mungkin ingin meluapkan perasaannya tanpa mengetahui apa dampaknya. Hal ini membuat ia menggunakan kata-kata kasar yang justru akan memperkeruh suasana. Nah, agar terhindar dari situasi tersebut, cobalah untuk menenangkan diri dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Yang kedua, ekspresikan perasaan jika sudah menenangkan diri. Jika sudah menenangkan diri dan mulai bisa berpikir jernih, Anda dapat mengidentifikasi atau mengenali perasaan marah tersebut dan mengungkapkan kesalahan serta frustasi yang dirasa secara tegas namun tidak konfrontatif. Menyampaikan rasa marah akan lebih baik jika dibandingkan memendam dalam hati. Pasalnya, emosi yang tidak tersalurkan dengan baik justru dapat menjadi penyebab munculnya gangguan kesehatan mental. Lalu yang ketiga, berolahraga untuk meredakan stres. Melakukan aktivitas fisik ringan dapat meredakan stres. Yang keempat, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, di sini cobalah untuk beristirahat dan luangkan waktu untuk diri sendiri jika sedang dihadapkan dengan situasi yang dapat memicu stres berlebihan. Hal ini dapat membantu Anda agar lebih sehat dalam menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi tanpa merasa marah ataupun kesal. Yang kelima, selanjutnya mengidentifikasi kemungkinan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi bersikap realistis mengenai hal-hal yang bisa dan tidak bisa diubah, mengingat amarah tidak dapat memperbaiki situasi tersebut dan justru akan memperburuk keadaan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, menghindari menyimpan dendam. Menerapkan yang manajemen adalah tidak menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Hal ini dapat membuat seseorang tenggelam dan berlarut-larut dalam rasa ketidakadilan, sehingga beresiko memicu stres berlebih. Karena itu, memaafkan orang lain mungkin bisa membantu Anda dan orang tersebut untuk belajar dari situasi ini serta dapat memperkuat hubungan. Lalu yang kedelapan adalah melontarkan lelucon untuk melepaskan ketegangan. Nah, melontarkan lelucon dapat meringankan suasana dan membantu meredakan ketegangan. Namun, hindari membuat lelucon yang bersifat mengejek atau sarkas karena hal tersebut bisa melukai perasaan orang lain dan memperburuk keadaan. Yang kesembilan adalah melakukan teknik relaksasi untuk membantu meredakan stres dan amarah. Segera lakukan teknik relaksasi yang tepat dapat meredakan stres dan amarah seperti teknik pernapasan dalam dan berpikir positif dengan kegiatan seperti yoga, meditasi, atau mendengarkan musik. Yang terakhir adalah mencari bantuan profesional. Nah, cara terakhir ini adalah dengan datang langsung ke psikolog atau psikiater. Uh, Hal ini dapat diterapkan jika rasa amarah yang muncul cenderung tidak terkendali dan dapat membuat seseorang melakukan hal-hal mungkin yang akan disesali atau bahkan beresiko menyakiti diri sendiri atau orang-orang di sekitar. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan, anger management adalah teknik yang penting uh, untuk dipahami dan diterapkan dengan baik oleh setiap individu guna menjaga kesehatan mental maupun fisik secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak perkataan yang dirasa kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.